949 atau di 081575 800 949. So, buat Anda yang mungkin mau bertanya masih dibuka dan yang sudah kirimkan pertanyaannya sebentar. Sabar, ui. Sangat jawab pertanyaan-pertanyaan Anda pagi hari ini tentunya bersama dengan Bu Elis. Ya, bersama Ibu Evangelis Elizabeth Philip. Saya sapa terlebih dahulu karena kita sudah terhubung melalui aplikasi Zoom. Selamat pagi, Bu. Pagi semuanya. Pagi Ningrum. Ya, sehat, Bu. Sehat selalu. Wow. Kira nih, sehat selalu dan pagi ini di WhatsApp-nya kita sudah antri banyak, Bu. Oh ya? Iya dong. Wah. Ada pending minggu lalu, yang minggu lalu belum sempat kita jawab karena udah habis waktunya bahkan udah lebih. Terus ada yang baru-baru juga karena ini udah buka pertanyaannya dari 8:30 tadi. Oke, jadi buat yang mau nanya silahkan, nggak apa-apa. Kalau di awal-awal begini kita bisa jawab pertanyaannya dengan komplit gitu ya, dengan panjang gitu kan. Atau mungkin kalau Anda belum jelas, Anda bisa kasih feedback ulang gitu dalam artian maksud saya begini gitu ya. Atau misalnya Bu Elis butuh keterangan, oh ini gimana? Anda bisa tetap menjawab itu gitu kan. Bisa tetap kirimkan itu sehingga kita bisa selesai menjawabnya tuntas, tidak lagi ada pertanyaan. Itu. Oke, ini pertanyaan yang pertama Bu. Kita masuk aja langsung ya, Bu. Iya, oke. Oke. Ini pertanyaannya di dalam Bilangan 14 ayat 18. Saya bacakan dulu deh satu ayat ini. Bilangan 14 ayat 18, Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Itu kan tentang itu gitu ya. Lalu dengan Yehezkiel 18 ayat 20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Bu, ini kan berbeda. Maksudnya seperti apa ya, Bu? Kalau di Bilangan 14 ayat 18 ini kan eh, bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Tetapi di dalam Yehezkiel ini, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Iya, iya. Memang kalau dibilang kutuk yang di Keluaran 20 itu mengatakan bahwa Tuhan itu akan membalaskan kejahatan seorang bapak kepada Anaknya. anak cucunya, mulai keturunan ketiga dan keempat dari orang yang membenci Tuhan. Ya. Tapi kemudian Tuhan mulai sejak keturunan siapa ya? Itu dia meralat biarkan bapak-bapak mati karena kesalahannya dan jangan anak mati karena kesalahan bapak. Jadi memang Tuhan itu mengampuni dosa orang, tapi hukumannya nggak dibebasin. Hukumannya tidak dibebaskan dengan tujuan, tapi dia tidak membalasnya sesuai dengan perbuatan, nggak setimpal dengan kesalahan, dikasihlah pelajaran dikit supaya jerah lain kali jangan berbuat dosa lagi. Itu. Oke. Tapi kalau begitu ini yang menjadi pegangan yang mana Bu akhirnya? Kalau ini di dalam Yehezkiel kan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati, anak tidak turut menanggung kesalahan. Ya, yang akhirnya yang dipegang yang itu. Yang Yehezkiel bahwa anak bapak mati karena kesalahannya sendiri, anak mati karena kesalahannya sendiri.
Ya. Apalagi kalau di perjanjian baru, sudah urusan sendiri-sendiri, dosanya yang nanggung orangnya yang berbuat dosa sendiri. Ya. Bukan orang lain gitu ya. Iya, cuman kalau kutuk itu memang apa namanya harus dipatahkan ya, dan di dalam Yesus itu dipatahkan ya semua kutuk kesalahan yang dilakukan oleh orang tua nggak akan turun ke anak lagi yang saya percaya kepada Yesus. Jadi yang dipegang yang Yeskiel. Yeskiel itu ya. Oke. Ya. Semoga bisa menjawab pertanyaannya ya, Ibu. Kalau belum jelas, Ibu atau siapapun yang bertanya, silakan kirimkan pertanyaan lagi, sehingga kita bisa menjawab pertanyaan Anda. Oke. Selamat pagi, Bu Eli. Selamat pagi, Ningrum. Pagi. Bu, saya kalau lagi ada kepikiran atau ada kekhawatiran, baca Alkitab dan merenungkan dan berdoa kok menjadi gak konsen ya, Bu. Bagaimana cara untuk mengatasinya? Loh, kalau khawatir itu mulai memperkatakan, makanya diperkatakan dulu kebenaran firman-Nya, diperkatakan, diucapkan dulu, dikuatkan dulu, jangan langsung berdoa. Kalau berdoa pasti kacau. Tapi kita harus menguatkan iman kita sendiri, perkatakan, aku tidak boleh khawatir, karena dengan kekhawatiranku aku tidak bisa menambah sehasta saja pada jalan hidupku. Aku nggak boleh khawatir, karena dengan kekhawatiranku aku juga nggak bisa berbuat apa-apa, tetapi aku akan menyerahkan segala kekhawatiranku kepada Allah dalam doa permohonan dengan ucapan syukur, gitu. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Gitu. Diucapkan itu berkali-kali, terus cabut dalam nama Yesus. Semua roh kekhawatiran, ngomong sama setan, dalam nama Yesus, setan kamu nggak punya hak buat aku khawatir, karena aku tahu dengan kekhawatiranku aku tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi sekarang aku perintahkan dalam nama Yesus, semua roh kekhawatiran pergi, tinggalkan aku dalam nama Yesus. Darah Yesus sucikan aku, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, pelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Aku perintahkan jiwaku tenang. Nah, baru berdoa. Ya. Jadi setelah dibaca, diperkatakan, ya, diperkatakan, sehingga itu bisa kita kan. Jangan berdoa dulu. Jangan berdoa dulu, betul. Itu loh, coba 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 7. Kalau kita lagi khawatir itu, kita tidak disuruh berdoa loh. 1 Petrus 5 ayat 7. Segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Nah, jadi ketika kita ini khawatir, apa yang harus kita lakukan? Menyerahkan kekhawatiran kita, bukan berdoa. Ya. Kalau berdoa pasti bubar, konsentrasinya terpecah. Harus menyerahkan kekhawatiran itu. Karena kalau buat apa berdoa tapi kekhawatiran tidak pernah diserahkan? Ya kan? Jadi lebih baik menyerahkan kekhawatiran, baru berdoa. Berdoa, tapi kita minta, tapi kita masih pegang kekhawatiran kita gitu. Jadi artinya nggak bisa, makanya dengan nggak ada imannya gitu ya, Bu? Iya. Mazmur 37 ayat 5.
Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Tuh. Jadi kalau kita kepengen lihat Tuhan bertindak, ya satu menyerahkan dulu hidup kita. Hidup kita, kekhawatiran kita serahin dulu. Serahkan dulu. Ya. Terus dengan percaya. Menyerahkan dengan percaya. Maka Tuhan akan bertindak. Ya. Jadi serahkan ya dulu kita ya, kepada Tuhan. Terus dari situ imannya tinggi. Ya baru kalau iman. Kalau kita masih khawatir kan kita belum ada iman di situ. Iya. Oke. Semoga menjawab pertanyaan yang Ibu tadi bertanya. Kalau masih belum jelas lagi ya. Okay. Engrum suaranya hilang-hilang loh. Bisa tuh, Bu? Iya. Oke. Tapi Ibu pakai dua jelas nggak? Jelas. Suara jelas, tapi tadi hilang, masuk gitu terus. Oke. Selamat pagi. Saya mau tanya, apa perbuatan baik kita di hadapan Allah? Karena kan kita sudah menerima Allah selamat karena percaya. Halo, Bu. Hilang, suaranya hilang. Oke, sebentar. Ada dua pertanyaan. Sebentar. Oke. Ya, kita lanjut dulu ya, Shelly ya. Maaf ketidaknyamanannya, ini tadi suaranya kayak kedobelan karena di sana itu pakai dua. Sebentar. Oke. Ibu sudah jelas suara Ningrum? Sangat jelas sekarang. Oke, ya. Lanjut ya, Bu ya. Bu, apa artinya perbuatan baik kita di hadapan Allah? Karena kan kita sudah menerima anugerah Allah, yaitu diselamatkan karena percaya kepada Yesus. Terima kasih. Perbuatan baik kita di hadapan Allah adalah ketika Anda dan saya menjadi pelaku firman. Ya. Jadi perbuatan baik bukan yang sekedar kasih donasi, nyumbang sana, nyumbang sini, tapi hidupnya masih curi listrik, masih suka bohong, ya itu enggak baik. Baik di hadapan manusia, tapi enggak baik, enggak benar di hadapan Allah, ya kan? Tapi kalau mau baik di hadapan Allah, jadi pelaku firman aja udah. Karena firman itu kebenaran. Ketika Anda dan saya melakukan firman kebenaran, hidup kita pasti berkenan kepada Dia, itu pasti baik di matanya Dia, di mata Tuhan. Karena standar ukuran benar itu antara kita dengan Allah itu beda. Ya kan? Kalau menurut kita gini, ya kalau kita balas dia, orang kita nggak berbuat salah, kita balas dia, atau kita benar, kita ngelurusin, kan nggak apa-apa, baik. Itu kan nurut kita. Tapi kalau nurut kebenaran itu, difitnah pun kita suruh diem. Ditampar pipi kanan, suruh kasih pipi kiri, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi mengalahkan kejahatan dengan perbuatan baik. Ya kan? Jadi
kalau mau perbuatan baik apa yang berkenan kepada Tuhan, lakukan firman. Oh, itu paling gampang dan simpel. Jelas. Jadi pelaku firman aja ya, Bu ya. Oke. Oke. Tuhan berkati. Bu, kan ada orang juga yang berpandangan bahwa kalau kita mau masuk surga, kita juga harus ada perbuatan baik gitu. Nah, kalau menurut Ibu gimana nih? Kita kalau mau masuk surga ya percaya Yesus. Hmm. Percaya Yesus. Mm-mm. Yang namanya percaya Yesus itu ya melakukan perkataannya Yesus, Mm-mm. melakukan ajarannya Yesus, Mm-mm. ya kan? Bukan Ya. cuman aku percaya Yesus, ya cuman percaya Yesus tok, percaya tapi tidak melakukan perkataan dan ajarannya itu sama juga bukan percaya. Tapi kalau yang dibilang percaya Yesus, percaya pribadinya, dan percaya dengan semua perkataan dan ajarannya. Mm-mm. Itu aja pasti masuk surga, nggak mungkin enggak gitu. Mm-mm. Ada Ya. orang yang percaya Yesus, Mm-mm. tapi kehidupan tiap harinya nggak melakukan firman, benci tetap benci, suruh ngampuni nggak bisa ngampuni, tapi dia melakukan sosial terus, berbuat baik sana sini. Itu kan dunia. Kayak orang ke apa memberikan apa namanya sumbangan Mm. ke kuil gitu ya, beras 1 truk babi berapa banyak misalnya gitu ya. Itu mereka melakukan itu banyak korban karena kepengen dengan pengertian supaya dosaku diampuni, ngurangi dosa gitu. Padahal nggak ada urusannya, dosa harus dibayar dengan nyawa, bukan dibayar dengan beras dan bukan dengan korban persembahan binatang atau hewan, enggak. Jadi dosa bisanya selesai dibayar oleh darah Yesus, nyawanya Yesus. Mm. Selebihnya kalau mau masuk surga, ya jadi pelaku firman aja, nurut aja apa yang Yesus katakan. Ya, mungkin jelas ya. Ya, Oke. artinya percaya itu bukan hanya di mulut saja. Percaya itu ya dengan seluruh tindakan, dengan seluruh keberadaan kita, itu percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus gitu ya, Bu. Ya, punya pikiran dan perasaannya seperti Yesus juga. Ya, ya, ya. Kalau kita cuman percaya saja gitu ya, percaya dalam mulut, oh aku percaya Tuhan Yesus, tapi kita keseharian kita tidak mencerminkan bahwa kita percaya sama Tuhan Yesus ya, gak ada artinya sebetulnya gitu ya. Ya, ya, betul, nggak ada gunanya. Ada gunanya. Oke. Pagi Bu Elis, pagi Ningrum mau tanya. Ramai di media sosial, bab perpuluhan di Alkitab Perjanjian Baru ayatnya nggak ada. Gimana ya Bu? Terima kasih. Jangan sampai kita ini terpengaruh dengan Kristen progresif ya, Mm-mm. karena yang disampaikan hari ini di media sosial oleh Brian Sapa itu, dia itu bukan orang Kristen ya, dia bukan orang Kristen, itu bukan kekristenan, itu Kristen progresif itu bukan kekristenan. Mm-mm. Kristen itu memang progresif, tapi Kristen progresif itu bukan Kristen. Mm. Ayatnya mana? Ada banyak. Di Matius 23, Yesus juga menyinggung tentang perpuluhan, bahwa orang-orang Parisi, orang Lewi, orang-orang ahli Taurat membayar 1/10 dari adas manis, jintan, dan yang lainnya. Perpuluhan tetap diungkit, tapi bayar perpuluhan tanpa belas kasihan, keadilan, dan kesetiaan nggak ada gunanya gitu loh. Ada tambahannya gitu. Tapi ada. Ya, artinya bukan berarti itu meniadakan ya. Artinya itu harus tetap dikerjakan, tetapi yang lain juga harus dikerjakan gitu loh. Ya, Maksud dari ayat ya, itu seperti itu ya Bu ya. betul. Sekarang bayar perpuluhan, tapi kalau nggak punya belas kasihan, sama Mm-mm. pegawai neken menindas, Mm-mm. nggak punya kesetiaan,
ya kan? Nggak punya kesetiaan, bayar perpuluhan tapi nyeleweng, nggak melakukan firman, bayar perpuluhan tapi kejam, nggak punya keadilan gitu. Itu juga nggak ada gunanya. Jadi karena kalau di perjanjian baru sudah masuknya kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Ini all out semuanya. Mengasihinya, jadi semuanya itu punya Tuhan. Udah nggak bicara perpuluhan lagi. Tapi bayangin, kalau yang 1/10 aja belum bisa melakukan, bagaimana bisa ngasih yang 100%? Iya, betul, betul. Ya kan? Ya. Belajarnya kan dari yang Si- kecil dulu, 1/10. Hmm. Saya sih ngelihat banyak orang yang komplain-komplain, saya bilang, ya omong kosong lah. Kan, ya kan semua 100%. 100% gimana kalau 10% aja kamu nggak bisa jalanin kok. Hmm. Mau yang Ya. 100% yang seluruh hidupnya nggak bisa. Hmm. Buktiin dulu yang 1/10, latihan dulu. Nanti lama-lama hati kita udah nggak melekat kepada firman, nggak melekat kepada uang, nggak cinta uang. Satu kali Tuhan minta semua keuntungan kita, semua harta kita pun kita berani memberi. Hmm. Latihannya dari yang kecil. Ya. Di ayat yang tadi disebutkan kan yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Yes, betul. Kalau udah ada kalimat itu artinya kan semuanya harus dikerjakan bersama-sama. Nggak ada yang lebih penting, Betul, nggak ada yang nggak penting gitu. betul, betul. Itu sebetulnya. Ya tadi kalau kita percaya Tuhan Yesus, ya berarti kita mau mengerjakan perintahnya, kita taat kepada Tuhan Yesus. Sama seperti anak-anak gitu ya. Anak-anak itu kalau dia mengasihi orang tuanya, dia pasti akan melakukan karena kasihnya kepada orang tuanya. Seperti itu ya Bu, gambarannya sebetulnya. Ya, ya, ya. Kasihan kalau aku bohong sama mamaku, dia kan nanti jadi sedih gitu kan. Itu saya belajar dari anak saya Iya. selalu berkata seperti itu gitu. Kalau aku bohong kan aku kasihan, mama nanti jadi sedih gitu. Jadi artinya demikian juga kita dengan bapak kita kan. Kalau kita percaya, ya kita akan mengerjakan dan melakukannya karena kita mengasihi Allah gitu. Oke, semoga menjawab pertanyaannya ya. Lalu Bu, apa bedanya ajaran Kristen dan Tritunggal? Ajaran Kristen dan Tritunggal. Maksudnya apa ya ini ya? Ini pertanyaan gitu, Ibu. Oke. Eh, halo Bu. Ya, Gap. Kok Gap. Ya, Lingrum. Ini pertanyaannya tuh, Ibu, apa bedanya ajaran Kristen dan Tritunggal? Seperti itu, Bu. Duh, piye? Nah, iya Lo makanya itu. Kristen. Kristen itu mengajarkan Tritunggal. Iya. 1, 3, 3, 1 Allah yang Esa. Itu Mm-mm. Mm-mm. terdiri dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu kan. 3, 1. Gitu kan. Nah, ini kita itu disebut orang Kristen gitu, ya. Orang yang percaya kepada Ya, Tuhan Yesus itu. Mungkin bisa diperjelas maksud pertanyaannya apa? Em, ya coba tolong. Ya, Heeh. maksudnya apa? Tetapi di dalam kekristenan itu memang ada kita mempercayai Allah itu Tritunggal itu gitu ya. Dan kalau ajaran Kristen ya itu, kalau ajaran Tritunggal itu maksudnya apa? Ya, kami juga bertanya maksudnya apa. Oke, semoga bisa dikasih pelengkap ya pertanyaan ini ya. Lanjut, yang mau nanya-nanya boleh ya 081 225 225 949 081 575 800 949. Boleh, kita masih ngobrol di sini sampai panjang kok waktunya 10.30 loh, masih 1 jam ke depan. Selamat pagi Bu Elis dan Ningrum. Pagi Bu. Bu, Bu. saya mau tanya, kalau kita berhutang di bank untuk usaha dan sebelum lunas Tuhan datang.
Apa efeknya bagi orang yang utangnya belum lunas? Ya, yang namanya utang is utang ya. Cuman begini, kalau masih dipakai buat dagang dan barang dagangannya masih ada, ya, selama Anda bekerja dengan jujur, ya udah. Karena kan dikatakan di situ ada orang yang sedang menghilang, ada orang yang sedang bekerja, ya kan? Ada orang yang lagi ada di ladang tiba-tiba hilang. Ya, ada orang yang itu tadi sedang mengirik tiba-tiba hilang karena Tuhan datang. Yang penting gini, di saat kedatangan Tuhan hidup Anda dan saya benar. Ya. Benar. Kerja benar. Ya, kerja benar, hidup benar. Ya udah, itu urusannya sama Tuhan. Tapi kecuali kita gini, oh lagi Tuhan datang, kita masih punya utang di bank, cara kerja kita nggak bener, ya udah jadi tambah kacau, nggak bener, nggak. Yang penting di saat Tuhan datang, hidup Anda dan saya benar. Benar dalam pengertian kan begini, kalau Anda kerja di pekerja pakai uang bank, itu kan nggak salah. Ya. Asal cara kerja Anda benar. Dan keuangannya bisa dipertanggungjawabkan dengan barang yang masih ada. Kecuali kerja, utang di bank, terus uangnya dibuat foya-foya. Ketika Tuhan datang, barang sudah nggak ada tanggung jawabnya semua. Kan beda. Yang penting benar. Ya. Dan kalau utang di bank itu kan ada borok, ada apa ya, jaminan atau tanggungannya. Ya itu kan sudah masih ada di situ ya nggak masih diperhitungkan. Karena bank itu lembaga yang disahkan oleh pemerintah sebagai tempat untuk hutang pihutang, untuk berdagang ya. Oke. Ya, semoga menjawab pertanyaannya buat yang bertanya tadi. Kalau mau eh bertanya lagi, silakan kirimkan melalui WhatsApp di 081225225949 atau 081575 800 949. Nah, Bu Elis, ini kan yang lagi heboh di pemberitaan ini sambil nunggu WhatsApp ya. Yang mau telepon boleh deh 0248455949. Em, tentang tadi Bu Elis sempat singgung sedikit tentang Kristen progresif itu tadi, gitu ya, Ya. bahwa kan itu salah satunya juga ada pengajarannya adalah tadi bukan hanya percaya tetapi juga kamu baik nggak gitu ya, perbuatanmu baik nggak, akhirnya terus kemudian kayak kayak semacam orang berusaha dengan usaha sendiri gitu ya untuk berbuat Ya. baik gitu agar dia bisa masuk ganjarannya biar dia bisa masuk surga gitu kan, akhirnya seperti itu ya Bu. Iya, jadi malah keluar dari kasih karunia. Ya. Dan yang saya perhatikan ada banyak hal yang kan dia gini, pokoknya semua orang yang berbuat baik pasti selamat, nggak usah Hmm. lewat Yesus pun akan selamat. Ya enggak. Kalau saya ngelihat dari Yohanes 3, coba dibaca dulu ya, Ya. 16 sampai 18 ya. Ya. Ini bertentangan. Yuk, Yohanes 3 ayat karena 16. 16, karena begitu besar Karena begitu ya. besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan Tidak beroleh binasa. hidup yang kekal. Kalau percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke? Ya, ya. Terus Sebab 8. Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Oleh dia.
Mm-mm. Jadi menyelamatkan dunia ini oleh Yesus, melalui Yesus. Ya. Makanya orang yang percaya kepada Yesus dia selamat, dia tidak binasa. Mm-mm. Oke, 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia Tuh. tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Nah, kalau di ajarannya mereka kan yang kalau nggak percaya ya tetap selamat. Siapa yang bilang? Mm-mm. Ini bertentangan dengan ayat 18 kan? Ya, Siapa yang percaya dia akan tidak binasa, dia selamat tidak binasa. mm, Tapi yang tidak percaya ada di bawah penghukuman. ya, Nah, dengan satu ini ayat aja, apa yang disampaikan dia itu sudah nentang ayat ini. ya, Kita harus hati-hati loh. mm, Kita mengasihi. ya, Yesus mengasihi orang Islam, Hindu, Buddha, dengan suku bangsa apapun Tuhan Yesus mengasihi. Tapi dosanya tuh tetap dibenci, dosanya harus diselesaikan. ya, Tapi kalau yang dari Kristen Progress kan dia ya udah pokoknya berbuat baik. Nggak mm, percaya Yesus pun asal berbuat baik, dia selamat mana ada. Enggak loh ini. Di ayat 18-nya, siapa tidak percaya, dia ada di bawah hukuman. ya. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Iya, Ya. oke. Ini yang harus harus menjadi patokannya kita. Nah, ini kan akhirnya gitu ya, akhirnya terjawab bahwa kenapa kita harus kemarin-kemarin kita terus aja ngomong tentang baca firman, renungkan, perkatakan, lakukan gitu ya, memasukkan sebanyak-banyaknya kebenaran firman Tuhan itu biar kita kuat. Karena hari-hari ini ada begitu banyak pengajaran-pengajaran semacam ini gitu ya Bu ya, yang kalau kita Ya, nggak iya, paham betul dengan firman Tuhan sepertinya baik gitu ya, datang dengan sepertinya benar gitu ya, sepertinya, tetapi ternyata itu bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Seperti itu ya, Bu. iya, iya, betul. Mm, mm, Efesus oh, 2 jelas bahwa mm, kita diselamatkan itu bukan karena perbuatan baik, tapi karena kasih karunia. mm. Efesus 2. Efesus 2 ayat 8 coba mulai. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil Diselamatkan oleh iman itu bukan hasil. hasil usahamu, tetapi Mhm. pemberian Allah. Nah, terus Itu terus bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. hmm. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, ya sudah. Jadi melakukan kebaikannya itu kebaikan yang sudah dipersiapkan Allah. Jadi pelaku firman itu di dalam itu semua sudah kebaikan yang sudah disediakan untuk rancangannya dia. Hmm, hmm. Jadi bukan yang baik menurut kita ya, Ya, bukan. Tapi ya, kebaikan yang menurut firman Tuhan itu tadi. betul. Jadi kan kebaikan kita itu kadang-kadang kan kebaikan menurut kita gitu ya. Emosinya kita atau standarnya Ya, kita itu berbeda dengan sebetulnya yang dimaui Tuhan itu seperti apa. Oke, yang mau ya. nanya silakan. Ini tadi ngobrolin di grup sahabat ini memang membahas apa yang sering kali kita dengar hari-hari ini. Jadi yang mau nanya silakan 081 225 225 949 atau bisa di 081 575 800 949. Karena kalau dengerin kita gitu ya, mungkin orang mikir, "Ay, kalau dengerin hari Rabu itu ujung-ujungnya nanti baca firman," mengatakan. Jangan bosan dengerin itu ya, karena itu memang sebetulnya menjadi kekuatan kita asalnya dari situ gitu kan. Kalau kita ngelihat Ya,
pengajaran-pengajaran yang ya akhirnya terus kita ngeliat kok beda ya, kok begini ya. Nah, balik lagi ke firman Tuhan sebetulnya standar kita ya, Bu. Iya, standar ukuran kita, tolak ukur kita itu firman kok. Mm-mm. Kebenarannya adalah firman Tuhan. Mm-mm. Kalau kita nggak punya standar di situ ya nanti kena ajaran lain. Oh iya ya, ikut Nah, sana. mm-mm. Nanti ada ajaran lain. Oh ya begitu ya, gitu kan. Kita nggak punya eh, tolak ukur sendiri gitu. Ya, betul. Nggak Yang apa-apa nih orang nggak mau baca Alkitab itu nggak apa-apa. Tapi dia nggak tahu nanti kalau dapat yang palsu. ya betul. Kalau kita mau tahu jam Rolex, kita harus Mm. tahu yang asli dulu. Sehingga Ya, ketika kita kasih yang palsu tuh kita tahu, oh ini bisa palsu. membedakan. Oh ini KB2, memang persis plek. KB3, oh KB1, oh ya persis plek. Untuk mata orang yang nggak tahu aslinya, seneng udah dikasih KB, seneng. Tapi buat orang yang tahu aslinya ya sah, dia pasti taruh, geletain, letakin, nggak itu. Ya. Ya, jadi kita harus tahu aslinya dulu. Mm-mm. Kebenaran itu aslinya ya Alkitab, Mm-mm. Bible. Ya. Udah, oke. Jadi back to Maka begitu Bible. kena Mm-mm. dengar ajarannya Brian begini, oh, kita sudah langsung ngerti. Oh, ini nggak cocok sama ayat yang ini. Oh, Ya. ini bertentangan sama yang Yesus ngomong ini, gitu. Mhm. Akhirnya kita ya kalau orang sudah balik lagi di situ dasarnya sudah kuat, kita sudah ngerti, mau orang berkoar-koar tentang apapun kita nggak akan mudah terpengaruh akhirnya kan Bu, karena kita udah tahu yang benar Iya, tadi gitu kan. betul. Hmm. Ya. Nah, makanya ini penting banget buat kita untuk tadi ya, tahu yang benar dulu, tahu yang asli dulu. Makanya gimana caranya tahu? Ya baca firman lah. Ya. Baca firman, renungkan, katakan tadi itu dan melakukannya. Pasti dari situ kita akan tahu betul, oh yang mana sih yang benar, oh yang mana sih yang asli. Ya, kalau tadi saya kan. Bukan KW, bukan palsu. Karena memang di firman Tuhan juga sudah ada loh, pada akhirnya nanti ada banyak pengajar-pengajar palsu gitu ya dikatakan. Yang Guru-guru palsu. guru-guru palsu yang sepertinya apa yang diajarkan tuh benar, sepertinya yang diajarkan tuh seolah-olah gitu kan. Itu betul gitu ya. Nah, padahal sebetulnya itu enggak gitu. Nah, jadi harus tahu yang asli dulu, baru nanti kita tahu yang palsu, yang KW atau yang enggak. Walaupun semirip mungkin dibuatnya, tapi kalau kita udah tahu yang asli, oh iya, ini melenceng nih gitu ya, melenceng satu nih gitu ya, melenceng sedikit. Orang itu ya kalau ngomong melenceng sedikit itu tetap nggak bener loh. Kenapa? Karena melenceng sedikit dari sini, titiknya lama-lama ketika ditarik akan semakin jauh, betul ya Bu? Iya, betul. Semakin jaraknya, penerbangannya, perjalanannya semakin jauh, Mm-mm, melesetnya semakin jauh. betul. Kelihatan. Iya. Jadi kalau kayak semacam kalau misalnya pesawat itu kalau titiknya meleset sedikit aja, walaupun mungkin melesetnya cuma 0,0 sekian, tapi kalau ini penerbangannya jauh gitu mendaratnya bisa beda kota, beda negara, beda Iya, beda jauh betul. banget gitu. Iya. Nah, akhirnya itulah yang sebenarnya gambarannya seperti itu gitu ya. Pentingnya kita untuk tahu. Karena sekarang kan media itu tidak berbatas gitu ya. Orang bisa mengakses di mana saja, orang bisa buka di mana saja. Tapi kalau kita sudah tahu aslinya, tahu yang murni, yang asli, kita pasti bisa bedanya di mana. Oke, silakan yang mau nanya 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Kita masih ngobrol di hari ini memang pertanyaannya agak sedikit topik kita agak sedikit berat ya tentang Nah, pengajaran. Ya Bu ya. ya nggak apa-apa. Tentang pengajaran tentang ini. Tapi kalau misalnya Anda mempunyai kesempatan ya Guru Selwi, ada beberapa
gereja yang melakukan pendalaman-pendalaman Alkitab gitu ya, semacam PA gitu, itu kalau memang Anda punya kesempatan untuk ikut aja, nggak masalah ya Bu. Di situ Anda Oh, bisa sangat bisa bagus. bisa tahu lebih banyak gitu kan. Kita nggak ngerti kulit aja, tapi kita tahu sampai ke dalam-dalamannya. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Betul. Jadi kalau misalnya ada semacam pendalaman Alkitab, ada juga yang melalui YouTube. Daripada Anda ngelihat yang misalnya yang populer gitu, yang kadang-kadang sudah agak sedikit melenceng. Ada beberapa misalnya dari Pak Timotius Subekti, itu pendalaman Alkitabnya tuh keren banget. Itu juga live di YouTube. Anda bisa buka di YouTube-nya GBT Kristus Alpha Omega. Itu kalau yang bertanya-tanya tentang rapture, tentang akhir zaman ini, hari-hari ini Pak Bekti baru mengajarkan itu juga di pendalaman Alkitab online. Itu seru, itu bagus gitu ya buat Anda untuk bisa lebih masuk lebih dalam. Oke, yang mau nanya lagi silakan 081225 225 94 9. Kalau belum ada yang nanya, gimana dong? Ningrum yang tanya gimana? Ningrum konseling langsung. Monggo silakan. Ningrum mau tanya apa ya, Bu? Nyantai aja nih, Rum. Betul, betul. Ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan tadi sih dasarnya dari tadi kan ini udah banyak tanya gitu ya. Sebenarnya ini pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik karena tadi kan melihat situasi ada begitu banyak pengajaran yang begitu. Tadi kan kita bahas sedikit tentang Kristen progresif dan lain sebagainya itu sudah menjawab pertanyaan sebetulnya. Buat yang mungkin mau telepon juga boleh 081225 225 949 atau 081575 949 atau melalui teleponnya ini studio nih ada di 024 8455 949 024 8455 949. Kalau yang mau ketik-ketik bertanya silakan. Ini masih ada yang mau. Oke, ini sedang mengetik nih. Beberapa ya sudah bertanya beberapa waktu lalu lagi pengen tanya lagi. Mungkin karena ngetik panjang gitu ya pertanyaannya. Jadi kalau mau nanya tuh kadang-kadang harusnya gini disiapin dulu, nanti waktu acara tinggal desain aja atau sebelumnya kalau terpikirkan gitu ya, diketik dulu terus nanti di dicatat. Karena kadang-kadang kayak ini juga gitu. Kalau ada pertanyaan yang pengen saya tanyakan, aduh waktu itu saya mau tanya apa ya tiba-tiba kepikiran kelupaan pada akhirnya. Nah, lebih baik kalau begitu diketik dulu, disimpan dulu di handphone Anda. Nanti pada saat seperti ini tinggal di copy, langsung tinggal kirim. Itu akan menyingkat waktu sih. Itu akan menyingkat waktu banget. Oke. Yap. Bu Elis, Ningrum, Salam dan Mat pagi. Selamat pagi. Mau nanya Bu Elis, ada pendeta yang membahas tentang akhir zaman. Tentang perang Israel saat ini, tentang Rusia yang katanya sudah ditulis di kitab Yehezkiel 38 sampai 39. Setelah saya baca ternyata Rusia atau Gog Magog itu keturunan dari Ham anak Nuh. Yang mau saya tanyakan padahal kan Nuh dipakai Tuhan. Iya, Eman-eman ya keturunannya. Keturunan Nuh berarti tidak termasuk dalam keturunan Abraham yang mendapat janji Tuhan yang besarkah itu, Bu? iya. Karena justru dimulainya kembali Nuh itu kan dimusnahkan semua dan dimulainya perjanjian adalah mulai keturunannya Abraham. Hmm. Memang yang dimulai dari keturunan Abraham. Tapi suku-suku bangsa dimulai dari keturunan Sem, Ham, dan Yafet, anaknya Nuh. Oh, Abraham itu kan di bawahnya Nuh ya, jauh kan ya, Ya, setelah Nuh ya. iya Oke, setelahnya. Itu perjanjian Allah mulai dihitung bukan dari Nuh, tapi diperhitungkannya memang dari Abraham. Abraham. Mm, Dan mm, kalau yang Iran sama Israel ini, Iran kan memang dari Persia, orang mm, Persia. mm, Ini mm, memang semua sudah tertulis kok.
udah tertulis di Alkitab. Makanya ini Pak Bekti ngupasnya tentang peran Iran sama Israel segala ini keren tuh punya Ya, kupasnya Pak Bekti. ya, betul. Di Yeskiel betul Mm-mm. orang Persia. Ya, Dan dia dari Timur Tengah yang belum pernah maju perang cuman Iran. Dan sekarang nih waktunya Iran. Nah ini udah masuk mulai tanda zamannya sudah semakin jelas sekali. ya. Itu tadi gitu ya. Makanya kalau mau lebih jelas itu ada pendalaman Alkitab yang membahas tentang akhir zaman itu hari-hari ini lagi dibahas sih. Banyak banget dan eh, kalau mau lihat yang kita ini sih Pak Timotius Subekti itu memang dari lama ya Bu sebetulnya itu serinya panjang banget Oh, dan itu jelas dari sekali. Ada muda bukunya juga. dari tahun 70 dan 80 sudah Pak Bekti udah ini. Ya. Makanya tahun nih balik lagi kalau kita nggak baca Alkitab, Mm-mm. kita ini aja bingung loh antara keturunan Nuh dengan Abraham bingung. Ya betul. Padahal itu ceritanya kan jelas itu. Iya, Ya betul. toh? Iya, Nuh betul. itu masih di kejadian 6. Mm-mm. Sedangkan Abraham tuh ada di kejadian 12. 12 mulainya. Ya. Ya. Itu keturunannya itu zamannya Nuh itu air bank kan semua juga udah dimusnahkan. Yang selamatkan cuma Nuh dengan 3 anaknya sama istrinya dan menantu-menantunya. Ya. 8, 4 Ya. pasang. Ya Mm. sudah. Nah dari situlah Abraham muncul. Nah dari Abraham itu yang diperhitungkan sebagai perjanjian Allah. Ya. Oke. Ini loh, kadang-kadang padahal kita mungkin baca, kita ngerti kisah itu, bahkan dari sekolah minggu kita tahu kisah itu udah di luar kepala gitu. Di luar kepala nggak di pikiran berarti ya. Nah, tapi ketika ada seperti ini gitu ya, semacam kayak kasus dan lain sebagainya, kita terus tiba-tiba lupa gitu ya. Ini gimana sih gitu. Nah, jadi gimana kalau kita nggak mau balik lagi ke situ? Oke. eh Selamat pagi Bu Elis, pagi Ningrum, pagi. Bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen mengenai Feng Shui dalam hal tanah dan denah rumah, Bu? Oke, sikap orang Kristen terhadap Feng Shui, harusnya orang Kristen memahami dulu arti Feng Shui itu apa. Hmm. Feng Shui, Feng itu angin, Shui itu air. Jadi sebetulnya Feng Shui itu adalah peta bumi Cina untuk mengatur arah angin dan arah air. Hmm. Nah, karena Cina ini dikelilingi dengan gunung es abadi, Ya. maka orang kalau membangun rumah nggak diatur arah air dan anginnya, orang seisi rumah itu bisa mati rematik, kedinginan rematik pada mati. Ya. Maka diaturlah arah angin dan arah airnya, pintunya harus di mana, Hmm. kondisinya harus ada di posisi pintunya di mana, mataharinya mesti di mana, bla 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 bla, supaya orang seisi rumah itu selamat. Mm-mm. Jelas ya sampai sini ya. Ya. Nah, kalau peta bumi Cina itu dibawa masuk ke Indonesia, kira-kira cocok apa tidak? Enggak. Situasi, Indonesia dikelilingi dengan laut, ya. sedangkan Cina dikelilingi dengan gunung es abadi. Mm-mm. Ini beda situasi loh ya. Ya. Jadi sebetulnya nggak kepake. Di Mm-mm. Indonesia tuh nggak kepake. Karena situasinya berbeda, gitu ya, Bu. Situasinya berbeda. Dan yang kedua, siapa sih yang menaklukkan angin dan air? Mm-mm. Tuhan Yesus kan? Ya. Nah sudah. Cuman di dalam ilmu arsitek
Feng Shui ini dimasukkan. Bagus untuk mengatur arah angin, matahari, dan sekitarnya. Itu nggak salah juga. Asal harus ngerti lo ya. Nggak pakai mistik lo ya. Nggak pakai mistik ya. Jangan ada tahayulnya lo ya. Kalau nggak pakai tahayulnya tuh masih bisa diterima. Karena orang bangun rumah itu selalu dilihat arah angin. Mm-mm. Dilihat arah mataharinya mana. Supaya kalau pagi mataharinya bersinar masuk ke rumah, tapi kalau sore matahari nggak nyelorot gitu. Ya. Nggak masuk ke dalam rumah sehingga kalau kita tidur siang atau tidur sore, kamar kita nggak panas. Mm-mm. Yaitu pahami dulu. Jadi sebetulnya sikap pandangan orang Kristen terhadap Feng Shui, kita juga nggak boleh menghakimi. Oh ini salah. Enggak. Salah enggak? Enggak. Kalau dilakukan di Cina ya enggak salah. Mm. Cuman kalau ditempatkan di Indonesia kurang tepat. Karena situasinya. Pengertiannya gitu ya. Mm-mm. Jelas ya. Ya. Jadi sudut pandangnya enggak boleh negatif. Mm-mm. Yang enggak boleh itu kalau ada mitosnya. Kalau yang sebetulnya Feng Shui sebetulnya itu bukan mitos. Tapi ilmu peta. Peta bumi Cina. Jadi itu aja. Coba. Mm-mm. Mungkin Ya. cukup jelas ya. Kalau ada yang mau ditanya lagi, monggo silakan. Ya. Kalau eh kalau dalam kayak dalam teknik gitu ya, teknik bangunan gitu kan, memang kadang-kadang oh jangan menghadap ke barat atau misalnya oh dinding yang menghadap ke barat nanti cenderung akan lebih panas misalnya dan Yes, situasi rumah akan cenderung lebih panas. Kenapa? Karena terpapar matahari lebih banyak. Itu betul. memang ada ilmunya seperti itu tuh bukan mistik tetapi itu memang ilmunya gitu ya. Iya, Atau pada bulan-bulan tertentu dinding yang menghadap ke utara itu akan terpapar sinar matahari lebih banyak karena pergeseran matahari. Jadi itu memang ada ilmunya seperti itu gitu kan. Terus untuk mengantisipasinya bagaimana dan bagaimana itu juga ada ilmunya. Jadi paham dulu dasar ininya gitu ya. Semoga ini menjawab pertanyaannya ya bahwa eh, tadi tentang bagaimana sikap kita tentang hal itu. Oke, lanjut. Selamat siang, Bu Elis dan Ningrum. Pagi atau siang pagi deh. Saudara-saudara saya di dalam kepercayaannya, menurut mereka doa arwah itu dipercaya bisa menyelamatkan. Bagaimana menjelaskan bahwa itu nggak betul ya, Bu? Terima kasih. bacain aja firmannya. Hmm? Bacain firmannya. Bilang aja sebetulnya kalau kehidupan dikasih secara logika aja. Secara logika. Kalau orang mati didoakan bisa pindah dari neraka ke surga, ya ngapain kita mesti hidup baik? Ngapain kita mesti hidup benar? Udahlah kita hidup amburadul aja, toh nanti kalau mati didoakan bisa bisa pindah, ya kan? Kalau kayak gitu surga penuh. Mm-mm. Secara logika aja, begitu aja kita bisa masuk, bisa terima. Karena iya ya, ya kalau bisa nanti tiwas mati ternyata nggak ada doa untuk mendoakan arwah untuk bisa pindah tempat. Nggak bisa. Mm-mm. Yang kedua, kalau saya baca aja firmannya. Nih Mm-mm. kalau di tempat kitab suciku tuh kayak begini. Mm-mm. Pengkhotbah 9 ayat 56, Pengkhotbah 12 ayat 7, roh manusia kembali ke Tuhan yang mengaruniakannya. Ayub 7, bahwa orang yang sudah turun ke dunia orang mati tidak akan muncul dan nggak akan kembali ke rumahnya. Itu Indah, Mm-mm. bacain itu semua, kemudian dikasih contohnya yang Yesus sendiri kasih perumpamaan tentang Lazarus dengan orang kaya. Wes itu jelas. Mm-mm. Ya. Bacakan dasar firmannya.
Lalu tentang kisah Lazarus dan orang kaya itu gitu ya. Di situ jelas sekali dikatakan ada jurang tidak terseberangi gitu ya. Yang nggak bisa pindah gitu kan. Oke, lanjut. Oh ini tadi Bu melanjutkan yang Feng Shui tadi. Terus bagaimana sikap kita mengenai ukuran-ukurannya Bu? Ada ukuran-ukurannya gitu? Oma masih di kamar mandi. Oh, oke. Ditunggu sebentar ya, gitu Seuli ya. Nah, ini tadi ada berapa yang pertanyaan yang belum terjawab juga. Anda masih bisa dong. Waktunya kita masih sampai 10.30. Jadi mungkin yang mau menjawab, bertanya silakan 081 225 225 Nggak 949 apa-apa, Mbak, lanjutin aja. Kami atau dengar di nol dalam. oh iya, atau 081 575 800 949. Oke. Em, ini lanjut dulu. Sebentar, ini juga masih menunggu pertanyaannya ya. Ini kita tadi bahas tentang Feng Shui. Ya, ada yang bertanya tadi. Halo Bu. Ya Niro, Oke. Bu, ini ada yang bertanya. Tadi pertanyaan tentang Feng Shui tadi. Terus bagaimana sikap kita mengenai ukuran-ukurannya? Misalnya katanya jumlah anak tangga ditentukan dan lain sebagainya. sebetulnya jumlah anak tangga itu kalau di Ya Bu. oh kalau jumlah anak tangga sebetul-betulnya itu dihitung secara arsitek aja bisa. Jadi Ya. nggak harus yang tahayul gitu tuh nggak gitu loh. Terutama kan mereka menghindari angka 14 gitu, 13, 4, angka-angka tertentu gitu. Jadi yang seperti itu nggak usah diturutin sebetulnya. Karena kalau fungsi itu sebetulnya arahnya cuma peta peta Cina, peta bumi Cina. Tapi kalau yang ada dengan angka anak tangganya 15, 14, nggak boleh harus 16 atau harus berapa, itu Mm-mm. sudah ada pengaruh tahayulnya. Terus Oh. kalau misalnya kita bangun rumah nih, misalnya kita bangun rumah ya, Mm-mm. kenapa tusuk sate itu dihindarin? Mm-mm. Kenapa orang nggak mau? Itu karena secara logika itu kalau ada rem blong itu bahaya yang punya rumah. Langsung masuk. Masuk. Yang kedua untuk anginnya juga sama juga. Iya. Dan apa kayak kayak angin yang bawa debu kotoran itu bisa langsung masuk ke dalam Betul. rumah karena nggak ada penghalang gitu kan. Iya, Terus betul. makanya seringkali dikatakan kalau yang tusuk sate gitu pas apa tanam pohon besar gitu lah. Itu kan tujuannya supaya ngalangin itu gitu. Betul. Logikanya kita seperti itu gitu ya Bu ya. Ya, ya, itu cuma ngalangin supaya menahan debu, Ya, menahan sepeda motor, mobil kalau sampai ada rem blong nggak bablas gitu loh. tertahan di situ. Terus secara logikanya seperti itu. Tapi kalau rumah tusuk sate gitu murah loh biasanya. Iya sih, kalau dibelinya untuk tamannya aja nggak apa-apa. Jadi rumah yang sebelah itu rumahnya gedongannya, yang buat dia tinggal. Nah, yang tusuk sate dibeli dibuat taman, dibuat kebun. Iya kan biasanya kan orang harganya terus jadi turun Ya, karena jarang orang yang mau gitu ya. Oke, tadi bagaimana cara membedakan mistis atau yang tidak? Mistis atau tidak itu misalnya tuh ini termasuk apa namanya lantai. Jadi ada hitung-hitungan. gedung yang nggak boleh ada lantai berapa Bu? Lantai 4, Nah, lantai 4 gitu-gitu. Terus akhirnya di padahal begitu. tetap lantainya tetap 4, ngitungnya aja yang dia nggak mau. Aneh kan sebetulnya. Heeh. Padahal ya angka 13 itu di Hmm, keluaran 26 itu
Ishak diberkati Tuhan tambah kaya, kian dari bertambah kaya dan jadi sangat amat kaya. Itu di ayat 13. Terus ada ayat lagi yang di 4 itu ayatnya isinya bagus-bagus. Jadi kalau kadang ada hotel gitu ya, kita nggak ada lantai 4-nya. Padahal sebenarnya jumlahnya 4 gitu ya, tapi dari 2, 3, lanjutnya langsung ke lantai 5 atau 3A gitu. Atau Iya, betul. itu sudah kalau sudah yang seperti itu tuh sudah bukan hitungan secara yang bisa kita logika lagi sih sebetulnya. Oke, semoga menjawab pertanyaannya tentang ini ya. Lanjut. Sebentar. Selamat pagi, Bu. Bolehkah seorang Oke. pendeta bekerja di luar tugas pelayanan jemaat? Karena Apa pernah bentar. Apakah bolehkah seorang bolehkah? pendeta bekerja di luar tugas pelayanan jemaat, Bu? Karena Sekarang, nah, karena pernah ingat sekolah pendeta itu mahal. Jadi jemaat harus mempersiapkan sesuatu ketika pendeta emeritus. Terus apa bedanya pendeta yang benar-benar terpanggil oleh Tuhan dengan mungkin pendeta yang mengikuti jejak orang tua jadi pendeta, dan bagaimana pandangan Alkitab tentang pendeta yang benar? Terima kasih. Ya, pendeta yang benar itu ya lihat di Alkitab balik lagi. Ya kan? Ya. Itu di situ ada seorang gembala yang benar itu kayak apa. Itu lihat aja. Tuh seorang gembala yang benar itu di Yeskiel ada, di Yohanes ada, Yesus ngasih tahu pendeta gembala yang benar itu seperti apa itu ada. Makanya balik lagi baca Alkitab. Kalau tadi pertanyaannya, bolehkah seorang pendeta bekerja di luar tugas pelayanan jemaatnya, gimana, Bu? Tergantung dari sinode. Mm-mm. Ada sinode yang mengizinkan pendetanya kerja. Mm-mm. Karena memang dia seorang orang kaya, pengusaha, punya pabrik, yang punya hati untuk melayani Tuhan. Dan dia perhatian sekali sama jemaatnya. Oke. Jadi tergantung kebijakan dari gereja di mana dia ditempatkan, seperti itu ya, Bu ya? Iya. Dan lagi gini, kalau orang yang memang benar-benar mau full, sepenuh hati maksudnya untuk konsentrasi pelayanan, ya kadang-kadang itu kan kita apa ya, pelayanan itu kan membutuhkan waktu ya, kadang-kadang oh udah bisa karena lagi nih rapat, oh ini lagi urusan kerjaan harus pergi, akhirnya jemaatnya ditinggal. Nah, kecuali dia punya full timer yang bisa, full timernya bisa diajak untuk kompromi, apa namanya, untuk kerjasama. Jadi kalau pas dia nggak ada, dia punya full timer yang bisa menyelesaikan posisinya, apa namanya, kebutuhan jemaat. Misalnya ada yang meninggal, ada yang lagi kasus, ada yang apa, dia bisa ngatasi semua nggak apa-apa. Tapi kalau memang benar mau serius nangani konsentrasi ke jemaat, ya memang jujur nggak bisa apa namanya, waktunya yang harus terbagi. Cuman kalau Paulus tuh sambil kerja loh, buat kemah, dia apa namanya, makan sendiri, dia nggak ngerepoti jemaat gitu loh. Oke. Oh ya. Dia tetap bekerja untuk menghidupi dirinya. Oke. Iya. Tapi tidak melalaikan tugas pelayanannya. Itu yang penting juga sih. Iya. Oke, lanjut. Iya. Bu tadi bisa jelas menjawab pertanyaannya ya. Selamat pagi Ningrum, pagi Bu Elis. Pagi, saya mau bertanya. Pagi.
Anak pertama saya sejak bayi sudah saya titipkan ke mertua karena waktu itu saya sedang bekerja di luar kota. Seiring perjalanan waktu, ketika kita siap untuk kembali berkumpul bersama anak pertama saya, tetapi kedua mertua saya tidak pernah mengizinkan sampai sekarang dengan berbagai alasan. Sampai anak saya akhirnya dewasa sekarang. Anak saya yang kedua yang saya asuh sendiri bersama suami saya. Pertanyaan saya seperti merasa tertuduh dengan tidak imbangnya perasaan sayang terhadap kedua anak saya. Saya merasa lebih sayang dengan anak kedua yang saya asuh sendiri. Apakah dalam hal ini saya berdosa ataukah ini wajar? Walaupun saya tetap berusaha bersikap adil dan sayang terhadap kedua anak saya. Mohon masukannya, Bu. Terima kasih. Ya, pastinya enggak ya, enggak adil ya. Pasti. Karena beda ya. Oh ya, tertarik. Terus seperti apa, Bu? Iya, iya. Halo? Iya, Bu. Nah, maksudnya gini, memang perasaan tidak seimbang, tidak adil. Ini memang sebetul-betulnya kalau mau dibilang mau diapa ya, kesalahan pasti di pihak suami istri. Ya. Ketika mau menikah harusnya dipersiapkan. Harus dipersiapkan. Kalau menikah masih kerja, ya apapun anak harus diurusin sendiri. Karena memang ini nggak bisa dipungkirin manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan, keinginan, kehendak. Otomatis kalau kita ini dekat sama yang satu nggak pernah dekat sama kita, dititipin orang tua, ya pasti perasaannya berbeda. Ya. Ya, kalau ditanya salah, ya pasti salah. Tapi sudah terlanjur, minta maaf, ampunlah sama Tuhan, Tuhan ampuni. Tapi mesti berjuang, ngelawan perasaan. Karena itu bukan didikan kamu, bukan didikan kita sendiri. Itu pasti didikan orang tua, kebiasaannya pasti berbeda, maunya berbeda, aturannya berbeda. Ya kan? Kalau anak yang ibu asuh sendiri kan itu dididik dengan kebiasaan ibu, dengan tata cara, aturan, seperti yang ibu mau. Ini kalau ngumpul pasti crash. Ya jalan satu-satunya lebih dekat lagi aja anaknya yang dititipin ke orang tua, diajak sering ketemu dan lebih dekat aja, dijak tidur bareng dan sebagainya. Ya. Dibina lah, bisa lah. Ada perjuangan yang harus dilakukan karena ini artinya karena sudah sekian lama anaknya juga nggak deket kan pasti sama si ibu ini, kelekatannya pasti akan berbeda. Iya. Ya kan? Nah, Terutama cara aturan dan kebiasaan. Ya, betul. Pasti beda. Pasti beda. Dan jangan gini nanti kalau anak itu salah sedikit, nggak ngikutin orang tua, bilang ya sana kamu kayak makmu, kayak mbahmu, kayak sopo gitu. Nah itu menyakitkan anak kalau saya begitu. Nggak boleh keluar perkataan-perkataan itu. Karena sebetulnya dia juga tidak maunya dia sendiri, ikut neneknya. Ya, jadi artinya begini, ibu pasti akan ada apa ya? Harus benar-benar kayak merendahkan ego, merendahkan ini karena anak ini bisa jadi dia akan melakukan semacam apa ya? Gak gampang untuk taat kepada orang tua karena tadi tidak ada kedekatan gitu-gitu. Atau mungkin si anak ini bisa jadi juga sudah merasa dia dibedakan juga sudah ada gitu perasaan, tapi dia tidak ungkapkan juga bisa jadi sudah ada ya Bu ya. Iya. Karena kan
Dia sendiri sudah berbeda dengan ini. Tapi kalau anaknya sudah dewasa, sudah besar, ayo jalin hubungan, dekati gitu ya. Mungkin dengan sekedar misalnya WhatsApp, jalin kedekatan, sampai kemudian si anak ini bisa, karena dia kan udah besar, dia punya keinginan untuk ikut orang tuanya gitu loh. Karena udah besar. Mulai timbul kepercayaan, Ya, mulai timbulkan kepercayaan dan timbulkan rasa kasih sayang betul, gitu betul. dari orang Iya. tua. Oke. Anak saya tahun ini masuk SMA. Nah, Perjuangan. Oh, udah besar kan, Bu? iya udah gede. Mm-mm. Kalau memang memungkinkan masukkan sekolah yang lebih dekat dengan orang tua itu mungkin bisa menjadi salah satu cara, Ya, kan? Terus ya itu tadi timbulkan kelekatan, kedekatan secara emosional, bangun hubungan lebih dekat sehingga si anak betul. ini karena sudah mulai merasa oh ternyata sama orang tua saya ini orang tua saya dia bisa untuk tadi memilih gitu ya karena ini udah besar kan sudah punya Ya, punya jadi temen, ya sahabat. betul. Kok enak ya curhat sama mama sama papa misalnya gitu ya. Lebih enak ya, lebih Ya, paham ya gitu. ya, ini justru kesempatan loh. Ini Ya betul. kesempatan bagus juga loh. Ya biasa sama neneknya, terus nggak bisa ngomong, terus ini coba sama mamanya, bisa jadi sama mama papanya bisa jadi kayak sahabat, teman, Betul. curcol gitu kan. Enak, kesempatan nih. Yep. Oke. Eh, semoga bisa menjawab pertanyaannya tadi ya. Kalau misalnya ini. Lanjut. Sebentar. Saya pilihin lagi karena ini ternyata banyak yang belum. Oke. Yep. Shalom Bu. Selamat pagi. Waktu kita tinggal sebentar nggak apa-apa ya. Ya, Bu, saya melakukan eh, perpuluhan sejak pertama bekerja sampai sekarang. Suami saya, sejak kami punya anak dengan saya itu berubah total. Kalau keinginannya tidak sesuai, pasti marah. Mutung, saya didiamkan sampai berhari-hari. Dan saat ini pun saya tidak diajak komunikasi sejak dari sebelum Lebaran sampai sekarang. Gara-gara anak saya bongkar sepedanya, saya kasih tahu. Saya yang dimarahin, bahkan ancam saya tidak akan transfer uang sampai hari ini. Pokoknya saya tidak pernah dihargai, selalu salah di mata suami. Saya pernah tegur, dia malah mengakui dan saya ditantang kalau mau lepas dari dia silahkan. Tapi karena saya takut akan Tuhan, saya tetap melakukan aktivitas seperti layaknya rumah tangga. Saat ini dia divonis oleh dokter karena sakit yang belum ada obatnya. Saya tetap mengasihi dia. Pertanyaannya, apakah perpuluhan yang saya lakukan sampai sekarang itu sia-sia, Bu? Karena rumah tangga kami tidak harmonis. Mohon penjelasannya. nggak ada urusannya dengan rumah tangga. Ini perpuluhan yang dilakukan dengan rumah tangga nggak ada urusannya. Ya, Kalau dengan rumah tangga ini harga diri, rasa kepenundukan kita ya, nggak dihargai lagi, gimana ya udahlah nggak apa-apalah. Yang penting kita berharga di mata Tuhan. Yang penting itu Tuhan tetap menghargai. Kalau ya, suami, kalau istri, kalau teman, manusia itu memang menghargai kita ketika kita masih cantik, ganteng, pinter, punya kekayaan, punya kedudukan. Tapi ketika semuanya hilang, manusia tuh gampang mencampakkan kita, mm-mm, gampang mencampakkan kita, dan tidak lagi menghargai kita. Ya udahlah nggak apa-apa. Ibu harus tetap bisa tahu, walaupun suamimu tidak menghargai, nggak mm-mm. apa-apa. Yang penting kamu tetap berharga di mata Tuhan. Mulia dalam pandangannya dan Tuhan Yesus mengasihi kita. Ya, Memang setan itu selalu gempur itu identitas. Identitas kita. Alah kamu siapa? Nah itu ketika identitas kita kena, ketika kita nggak sadar bahwa kita ini berharga di mata Tuhan,
kita akan berusaha protes. Dan kita akan selalu berusaha gimana caranya supaya kita ini dihargai gitu. Padahal kalau dalam kehidupan suami istri itu nggak diperluin lagi dah. Dia mau menghargai kita syukur, nggak menghargai kita, yang penting kita menghargai dia. Udah. Ya. Nggak ada sangkut pautnya dengan perpuluhan, Bu. Kalau perpuluhan itu sebetulnya janji berkat. Ini ini kadang-kadang menjadi kesalahannya pemahaman gitu ya. Jadi ketika kita memberikan perpuluhan itu kita mengharapkan Tuhan memberikan balik ke kita. Padahal sebetulnya perpuluhan itu Enggak. adalah gak ada hubungannya dengan itu bukti ketaatannya kita. Maksudnya itu hanya kita sedang belajar untuk taat. Sebetulnya cuma itu saja sih persoalannya cuma Iya. itu. Masalah yang lainnya itu apalagi kalau semacam kayak rumah tangga ini seperti Bu Eli sampaikan tadi, ini berkaitan erat dengan karakter gitu ya. Kita sedang dibentuk karakternya di situ. Iya. Dan Iya. itu Kalau berbeda jauh. suaminya diem, ya diajakin ngomong toh. Dia diemin, kita yang ngajakin ngomong. Dia diemin, kita ngajak ngomong lagi sampai dijawab. Walaupun dia bentak, walaupun nanti jawabnya sambil bentak, jawabnya sambil teriak, jawabnya apa, ya udah, memang dia begitu. Sebab kalau kita nggak nyelondoi, orang Jawa bilang nggak nyelondoin, nanti akibatnya komunikasinya putus. Ya. Nah, padahal fondasi cakarayam rumah tangga adalah komunikasi, seks, dan keuangan. Kalau 3 ini sudah tidak ada, repot. Komunikasi itu harus jalan. Selama kita bisa komunikasi dengan baik, nggak bentak-bentak, nggak pakai nada do, si do, si do, si do, Atau ya pakai masih do, re, mi, fa, sol. Mi, fa, sol, ya masih tetap oke lah. Masih bisa. Ibu, kalau ini Ya. Ibu kami ini gitu ya, yang tadi bertanya, balik lagi ya Bu, yuk lakukan seperti yang Tuhan mau gitu ya. Kalau Tuhan menyuruh mengampuni ya ampuni gitu ya. Ya. Lakukan aja firman. Ampuni, ampuni. Itu aja udah. Suruh nyelondoi, ngajakin ngomong, dia ajakin ngomong. Kitanya jangan sombong, kitanya jangan keras hati, tapi kita merendahkan diri. Memang nggak gampang. Karena ketika kita mau melakukan itu, kita harus nyangkal diri dan pikul salib. Betul. Nyangkal egonya kita sendiri, akunya kita. Ya. Oke. Ini pertanyaannya. Oh, Ibu ini tadi mendengar itu waktu kita bahas tentang di Matius berapa itu Bu, yang satu dilakukan, yang lain jangan diabaikan gitu ya. Maksud saya tadi kan Bu Elis kasih penjelasan kalau bisa melakukan perpuluhan, tapi kalau tidak melakukan yang lain itu juga sia-sia. Bukan kalau bisa ya memang itu perintahnya seperti itu kita lakukan. Maksudnya itu semuanya harus dilakukan bersama-sama gitu ya Bu. Ya, dengan hati. Lakukan dengan rela sih sebenarnya. Kalau kita masih merasa bahwa kita melakukannya, kita mengerjakannya gitu, ya nggak ada yang sia-sia sih sebetulnya Bu. Tapi kalau memang Ibu masih ada di dalam proses yang harus dilewati hari ini ya bersyukur, mengucap syukur bahwa Tuhan sedang mengizinkan untuk proses itu terjadi. Sebetulnya itu aja ya Bu. Ya. Oke. Semoga jelas ya. Ini tadi apakah itu sia-sia? Nggak ada yang sia-sia sih sebetulnya Bu. Semua tetap Nggak Tuhan. ada. Ketaatan Tetap Ibu. ada jalan. Di dalam Yesus selalu ada jalan. Betul. Nggak ada sia-sia bahwa semua yang Ibu lakukan selama ini itu
Tuhan juga tetap lihat, Tuhan tetap hitung, Tuhan tetap perhitungkan itu gitu ya. Ketaatannya, kasihnya, ibu masih mau tetap merawat suami, tetap mengasihi suami, itu Tuhan tetap perhitungkan kok. Nggak ada yang sia-sia. Yes. Tapi sekali lagi Ya, jangan sampai betul. hilang pengharapan ya Bu. Tetap fokus kepada Ya, Yesus. Jangan hilang fokus. yes. Kalau Bu Elis bilang gagal Yes, fokus. yes, betul. Oke, terakhir. Ini selesai. Ketemu lagi minggu depan. Pesan buat Good News Family atau buat pendengar yang pagi ini mendengarkan kita. Dari awal loh Bu, nggak berhenti nih pertanyaan. Ya. Ya, Filipi 4 ayat 9. Filipi 4 ayat 9. Ini bacain ya. Bentar. Ya. Oke. Filipi 4 ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Jadi semua yang sudah diajarin, yang sudah didengar, yang sudah dilihat, ya, lakukan. Maka nanti kita akan lihat Allah sumber damai sejahtera itu akan menyertai kita dengan hal-hal yang luar biasa. Amin. Tuhan berkati ya. Shalom. Terima Sampai kasih, Bu. ketemu. Terima kasih. Sampai ketemu minggu Berkati. depan. Tuhan berkati. Terima kasih buat Anda Good News Family yang sudah bergabung bersama dengan saya dan Bu Elis dari pagi tadi sampai sekarang. Terima kasih untuk kebersamaannya, terima kasih untuk atensinya. Sampai ketemu minggu depan ya. Tuhan